Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu. Kembali lagi di channel YouTube Arsaka Family. Ini kita mau membahas tentang sepeda nih yang sudah lama sekali tidak kita buat kontennya. Kemarin ada beberapa teman-teman di komen, ada yang berkomentar, "Bang, sepeda anaknya mana? Ndak pernah tampil lagi videonya." Terus ada lagi juga yang komen, "Bang, sepedanya kurang keren." Oh ya sudah. Ini karena banyak yang ada yang nanya sepedanya kemana, ya sepedanya masih ada, kenapa ndak ditampilkan di video lagi gitu. Ini ya memang kondisinya kita baru upgrade sepedanya. Di upgrade apa mas sepedanya? Ya kayak gini aja nih, pasang. Ini di upgrade, kita nyebutnya mode 1 ya, karena pakai alat-alat yang nomor 1 mendekati seperti alat-alat yang dipakai pada motor. Ini pakai saklar punyanya Yamaha Fiction model lama. Karena apa? Ya karena ya namanya anak-anak ya, udah dipasang saklar yang model 3 poin masih kurang katanya nggak bisa begini nih, nggak bisa piu piu, nggak bisa piu piu. Jadi piu piu itu untuk persepsinya anak-anak, definisinya itu ya lampunya lampu ngedim gitu, bukan ngedim yang kayak gini. Bukan ngedim yang begini ya, yang kedip-kedip terus gitu, bukan. Ternyata yang pipi itu yang gini, lampu tembak motor selayaknya motor lagi, crut gitu. Ya karena ngelihat punya temennya yang pakai saklar seperti ini, jadi anak kepengin juga. Ya kalau misalkan ada yang komen sepedanya nggak keren, ya memang anak-anak tuh sifatnya gitu ya, nggak ada puasnya gitu. Ya puas-puas aja sih, sering pakai ke masjid aja. Sering pakai buat ke masjid, tapi kalau di masjid lihat sepeda temennya yang bagus dipakein variasi yang keren-keren, oh sampai rumah minta dipasang yang kayak punya temen itu gitu. Ya sudah, kita sudah belikan, sudah pasang. Udah gini aja, udah selesai modifannya. Tapi kemarin itu ndak sengaja gitu ya, ndak sengaja kita coba semua kemampuan dari lampu ini. Ternyata ada kemampuan yang memang belum pernah dibahas di video sebelumnya. Jadi lampu ini bisa nyala dengan kondisi DRL nyala dan lampu pipinya juga nyala. Tapi ada satu kendalanya ya teman-teman. Dayanya ini harus cukup 12. Berapa mas? 12 flat. Dari 12 volt. Anak saya bilangnya 12 volt. 12 volt. Jadi tegangannya harus cukup 12 volt. Sedangkan baterai yang kita punya 9 volt. Dan ini satunya adalah baterai yang lama, satunya baterai yang baru. Taunya pas saya coba pakai baterai baterai bor yang listrik, yang non listrik, yang pakai cas tuh bisa nyala, ternyata bagus. Terang banget. Jadi kenapa belum bikin konten sepedanya? Ya karena pengen nabung dulu, mau beli baterai cas, mau kirim ke sini gitu. Pengen di upgrade jadi lampu DRL nyala. Nggak tahu ya, ini kayaknya nggak kelihatan nih ya DRL ya, nih kuning ya, emang agak
nggak terang. DRL-nya kalau siang nih kurang nih, baterainya juga udah lemah baterai kita. Terus PPU-nya juga nyala. PPU-nya nyala. Kalau nanti malam dibahas lagi. Kemarin pas pakai baterai bor gitu. Jadi karena kita di daerah yang jauh dari perkotaan gitu ya. Jadi kalau mau kirim beli barang itu ya waktunya agak lama biar dapat harga yang murah. Ya udahlah, sambil nabung dulu, nanti sambil pesen barangnya, kalau udah cukup nanti baru dikirim, dan ngirimnya kadang lama. Kadang lama, kadang cepat. Dan saya juga nggak tahu ya, ini pengalaman baru. Kemarin waktu pakai saklar yang biasa itu baterainya tahan berminggu-minggu, bahkan mungkin sebulan lebih ya kak, sebulan lebih. Tapi pas pakai saklar ini baterainya lumayan boros cuy. Borosnya minta ampun. Boros paling baru 2 minggu ada mas. Ada minggu dalam nggak pakai langsung kayak gini aku. 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu ya, baterainya udah redup gitu, cahayanya sudah redup. Jadi aduh lah, mau beli baterai harganya juga lumayan, mending dikumpulin dulu beli baterai borless ya, bor yang tanpa listrik itu dia 12 volt ya kak ya, 12 volt, cukup besar dayanya, cukup untuk ini mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Nanti kalau sudah kita kirim cukup nabungnya, kita kirim baterai bornya, kita akan spill perkembangan modifannya yang baru untuk sepeda ini. Oke lah, karena teman-teman nanya kondisinya bagaimana sekarang nih, saya jelaskan. Jadi ini kemarin karena ya gabut juga ya, memanfaatkan sumber daya yang ada, pakai baterai bekas yang 9 volt. Ini saya rangkai seri ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang nanya, Bang, rangkai seri itu gimana? Ya rangkai seri ini begini nih. Coba mas pencet mas. Bisa topnya ini. Piu. Enggak. Ada. Ini rangkai seri, pencet. Pencet. Ini udah dirangkai seri. Kemarin kalau temen ada yang nanya, Bang, kalau langsung di colokan ke lampu gimana, bisa nyala nggak? Tanpa saklar gitu, bisa nyala, bisa. Cuman ini mau praktekannya itu agak susah ya. Kabelnya itu sudah kita repeat semua nih kabelnya nih, pakai tali petis semuanya. Oke lah, nanti kita bahas satu-satu ya. Ini saya mau cerita tentang baterai yang diserikan. Baterai yang diserikan ini caranya itu dari yang saya dapat referensinya. Jadi kutub positif salah satu baterai disambungkan ke kutub negatif daripada baterai yang satunya. Lalu kutub positif dari baterai maju ke sambungan kutub positif yang sudah kita rangkai dengan lampu dan saklar, negatifnya juga seterusnya begitu. Ini berefek pada peningkatan tegangan pada baterai tersebut, tegangannya naik gitu ya. Tapi untuk ampere hournya enggak naik gitu, atau wattnya tetap. Jadi yang naik tegangannya aja. Jadi fungsinya apa bang kalau tegangannya dinaikkan? Fungsinya baterainya tinggi tegangannya dan cahaya lampu semakin terang. Ini saya belum bisa praktekkan langsung karena memang baterainya ini udah baterai lowbat semua ya teman-teman. Baterai lowbat, bukan baterai model cas, jadi tidak bisa kita praktekkan mode fullnya lampu ini nanti. Tapi ini nyala nggak bang? Ya nyala. Ini sudah saya buktikan, ini nyala dengan rangkaian seri. Coba mas, dicoba mas. Ini rangkai seri. Oh nyala ini.
Nah, kalau teman-teman di rumah pengen nyoba kayak gini juga dan menaikkan tegangannya, bisa menggunakan mode maksimal lampu yang ada di ini, variasi yang lengkap kemampuannya bisa diserikan. Logikanya itu sama kayak kita masang baterai mobilan ya. Baterai mobilan itu atau baterai center itu kan masangnya negatifnya di atas, terus lalu ketemu kutub positifnya di atas, bawahnya kan negatif. Lalu kan ada baterai yang satunya lagi positif, disambungkan kan, disundulin ke negatif yang atasnya kan, gitu kurang lebih sama. Ya cuma kalau teman-teman mau ngakalin sih bisa sih pakai mobil remote yang dia bisa ada casnya. Kalau baterainya sudah rusak, ganti aja. Ada baterai yang kapasitasnya itu 4,5 volt dan ampere hournya itu cukup tinggi, itu bisa dicas, harganya 20.000. Kalau mau sampai tegangan di 12, berarti beli 3 disambung secara seri. Kalau punya dudukan atau bekas mobil remote atau remote yang bisa dicas, pakai dudukannya itu top juga, itu bisa dicas, baterainya juga gampang nyarinya gitu di toko elektronik. Mungkin itu sudah ya kalau untuk urusan baterai. Nanti kalau yang ada mau pertanyaan, kita sharing-sharing, komen aja di bawah ya teman-teman ya. Terus mengenai mode 1, ini mode 1 yang alhamdulillah sudah kita implementasikan, itu ini ya, saklarnya. Jadi ini kabelnya cukup ngejubel gini ya teman-teman. Jadi yang saya fungsikan ini apa aja ya mas kemarin? Saklar yang ini, terus saklar yang merah ini, terus saklar lampu sen. Karena ya asal teman-teman tahu ya, untuk kabel yang ada di jalur dari lampu itu cuma ada 4 ya teman-teman. Ya cuma ada 4. Jadi ya agak repot gitu. Agak repot karena cuma 4 dan kabelnya itu satu lampu langsung jadi satu di sini untuk kutub negatifnya. Sedangkan saklar ini, setiap saklarnya dia itu punya jalur negatif dan positifnya gitu masing-masing kemarin ya waktu saya bongkar. Ini kalau pakai saklar ini gini ya bentuk kabelnya semuanya. Saklarnya kebanyakan. Mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya, ya nanti saya akan uraikan jalur-jalur kabelnya. Ini ya sebatas yang saya bisa ya, bisa di aplikasikan ke lampu ini dan saklar ini dan baterai ini sehingga bisa nyala. Ya memang tidak bisa sempurna seperti petunjuk-petunjuk yang ada di channel ya lain ya. Mungkin spesifik lampunya yang berbeda atau memang keterbatasan saya yang kurang dapat referensi yang pas dan lengkap untuk merangkai kabelnya. Ya jelas lampu ini bisa berjalan maksimal semua fungsinya dengan saklar yang ini, saklar ini dan saklar sen. Itu yang saya fungsikan. Yang saklar ini bisa nggak mas yang ini? Ini. Bisa, tinggal di ini aja. Kalau di ini ya lampu apa? Ini kalau di kayak gini majuin terus lampu warna putih. Lampu warna putih.
Oh iya ya, oh iya benar. Ini jadi ini fungsi ya. Satu ini kalau di ini dia lampu putih, ini lampu piu-piunya, ini lampu kedip-kedip, sama ini lampu DRL atau gitu. Jadi gitu. Kalau untuk rangkaian kabelnya ya kayak gini. Ini 4 kabel jalur dari lampu. Terus selebihnya kabel dari saklar. Kabel saklar ini banyak banget ya teman-teman. Ada yang nggak saya pakai ya kabelnya ini. Kalau nggak salah tuh ada yang nggak saya pakai. Nah ini nggak saya pakai nih. Nih saya repeat nih nggak saya pakai kabelnya. Terus kabel mana lagi ya? Jadi itu saja sih kabelnya yang nggak dipakai. Kayak kabel klakson juga nggak saya pakai karena kan fungsinya cuman itu. Nah, jadi rangkaian kabelnya begini ya teman-teman. Jadi kabel yang hitam ini jalur dari kabel negatif. Jadi kabel yang warna hitam, jurusan kabel negatif nih disambungkan ke negatif semua kalau model saklar ini. Ini yang sudah saya terapkan ya. Terus kabel yang dari jalur positif, nah ini nanti kita rangkai nih. Ini positif dia lari ke api jalur sini. Ini kita urut warna kabelnya sesuai dengan jalur-jalur yang ada di saklar ini. Ya caranya sedikit rumit tapi bisa kok, bisa. Mungkin itu ya teman-teman ya yang dapat saya sampaikan, sekedar untuk update kondisi sepedanya saja. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan komen saja mengenai kabel ini. Kalau mau ada yang sudah pasang tapi ada kendala, nanti komen saja di sini. Yang jelas saya tujuannya cuma satu sih, yang penting bisa fungsi semua. Posisi saklarnya ini bisa memfungsikan lampu yang ini, bisa keluar maksimal fungsinya. Kemampuannya itu bisa dikeluarkan semua. Mungkin itu saja teman-teman ya. Ini merah ini jalur lampu sorot, kuning ini kabel dari lampu DRL, putih ini lampu dim, dan hitam ini adalah dari jalur negatifnya. Jadi gitu ya. Jadi dia ada fungsi DRL, lampu sorot, sama lampu yang kedip-kedip. Oke. Nah ini DRL, lampu sorot, lampu kedip-kedip, ini jalur negatif. Nah yang penting pokoknya itu negatifnya dulu digabungkan negatif keseluruhannya. Terus kalau untuk jalur lampunya nanti sesuaikan aja soketnya mau masuk ke jalur yang mana sesuai fungsinya. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya belum membahas spesifik tentang kabel, hanya spill sedikit-sedikit saja. Tapi kalau ada yang bertanya nanti silahkan. Nanti kalau sudah saya upgrade baterainya, nanti insya Allah saya buat video lagi. Kalau ada yang tanya berkabelannya, nanti silahkan komen saja ya. Nanti saya breakdown satu-satu nih jalur kabelnya nih, biar kita belajar bareng-bareng lagi ya, kayak kemarin tentang perkabelan kayak gini nih ya. Sekedarnya nih yang penting yang penting nggak terlalu acak-acakan lah. Ini juga belum terlalu rapi sih kabelnya nih, saking banyaknya gini.
Nah itu ya teman-teman ya. Saya belum bisa mempraktekkan kalau disambungkan langsung ke lampu bisa nyala nggak. Sebenarnya bisa, cuma kita ini harus nyopot semua nih kabelnya nih teman-teman ya. Jadi intinya bisa, yang penting cara nyambungnya gini ya. Ini kan kabel ini ada dua kutub, positif dengan negatif. Kutub negatif yang warna hitam, nih, yang hitam dari kabel dari baterai ini kita sambungkan ke negatif yang dari jalur lampu yang warna hitam. Dan terus kabel merahnya ini langsung aja di serikan seluruh kabelnya, kita kita satukan kabelnya, lalu digabung aja ke jalur positifnya. Nanti nyala itu, atau kita sambung satu persatu untuk nyoba nyala, sambungkan ke positif ketemu positif, negatif ketemu negatif yang dari lampu sepeda. Mungkin itu saja teman-teman ya. Kalau ada yang mau diskusikan, mau sharing, silahkan. Saya ucapkan terima kasih ya atas support dengan teman-teman yang sudah ngikutin terus channel YouTube Arsaka Family. Yang belum subscribe silahkan subscribe, bisa komen dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicoba Mas, pencet. Ya. Wah, untuk nggak bisa. Coba piu piu gitu ya teman-teman ya. Dadah, assalamualaikum.